Sahabat YouTube, kali ini saya akan mengajak Anda masuk ke dalam kapal PLTD Apung ini. Kalau pada part 1 video sebelumnya kita hanya berkeliling di bagian luar, sekarang kita masuk. Ini bagian dalamnya, jadi cukup lumayan luas, makanya kalau dari luar tampak besar sekali. Ini ada tulisan souvenir shop tapi nggak buka. Pertama kali masuk, ini kita ada layar TV ini. Inilah isi tayangannya. Jadi ada sebuah video penyebab tsunami. Ini tsunami akibat letusan gunung api bawah laut. Jadi di video ini ada beberapa penyebab tsunami. Nah, beginilah ceritanya. Kalau yang letusan, sekarang ini tsunami akibat tanah longsor. Ini kondisinya, jadi tanah longsor menyebabkan gelombang besar dan akhirnya menyapu daratan. Kalau yang tadi letusan gunung memicu timbulnya gelombang. Kalau ini tsunami akibat meteor. Jadi benda langit dan benda angkasa, meteor jatuh ke bumi ini dengan jumlah yang besar ya. Dengan ukuran yang besar, ya, akhirnya memicu gelombang besar dan terjadilah tsunami. Oke, sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita. Ini di samping ini ada sejarah PLTD Apung. Nah, ini sejarahnya. Jadi kapal PLTD Apung ini merupakan kapal pembangkit listrik tenaga diesel ya. Itu pembangunannya selesai 15 Oktober 96. Kapal dengan bobot 2.600 ton ini memiliki mampu memasok listrik 10,5 MW. PLTD ini berlayar ke berbagai tempat di Indonesia. Dipakai pertama pada tahun 97, setelah selesai dibangun itu pertama kali di Pontianak. PLTD ini kemudian meneruskan perjalanan ke Bali pada tahun 99, berarti 2 tahun kemudian ya. Kemudian ke Madura tahun 2000, kemudian ke Pontianak lagi 2001, akhirnya terakhir di 2003 di Aceh sebelum terjadi tsunami 2004. Ini cerita singkatnya, sahabat YouTube bisa baca. Nanti ada cerita detailnya lagi. Ini cerita singkatnya ya. Ada prestasi ini, ya, ini di bawah ini prestasi PLTD Apung. Nah, ini sebelah kanan. Ini ada perjalanan PLTD Apung. Jadi perjalanan PLTD Apung ini dibuat di Batam, gitu kan. Selesai tahun 96. Kemudian pertama kali dipakai di Pontianak 97. Kemudian di Bali 99. Kemudian pindah ke Madura 2000. Kembali lagi ke Pontianak 2001. Kemudian di Aceh baru 2003. Juli 2003 di Aceh. Sampai akhirnya terkena hantaman tsunami. Ini detail ceritanya ini. Mulai dari tahun 96, kita lihat nih, tahun 96 kapal PLTD Apung dibuat di Batam dan selesai dibuat tanggal 15 Oktober 96. Kapal ini dibangun di galangan kapal milik PT Batamas Jala Nusantara. Jadi ini pada tahun 96. Kemudian selesai dibangun tahun 97, ini bergeser ke sebelahnya ini. Pontianak merupakan destinasi pertama kapal PLTD Apung 1. Kapal ini berhasil mengatasi krisis pembangkit di Pontianak. Nah, itu kan akibat ada kerusakan. Kemudian 97, tahun 99, 2 tahun kemudian nih, ditugaskan 2 tahun kemudian di Bali untuk mengatasi krisis listrik yang ada di Bali karena gangguan jaringan listrik bawah laut. Itu 99, kemudian tahun 2000, setahun kemudian kapal ini berhasil mengatasi listrik yang melanda Pulau Madura. Mengatasi masalah listrik di Pulau Madura ya. Kemudian tahun 2001 kembali lagi ke Pontianak. Tadi setelah 97 pertama kali Pontianak, kemudian sekarang 2001 kembali lagi ke Pontianak. Kemudian 2 tahun di Pontianak, tahun 2003 keberadaan kapal milik PLN ini di Banda Aceh sebagai antisipasi gangguan listrik akibat seringnya terjadi kontak senjata antara pemerintah RI dan GAM. Jadi sering gangguan listrik. Kemudian tahun 2004 saat terjadi tsunami, kapal ini tidak luput dari gulungan gelombang tsunami. Gelombang yang menyeret kapal ini sejauh 5 kilo di desa Bumi Blangcut.
Pasca tsunami, PLN berniat mengembalikan kapal ini ke laut karena kondisi mesin tidak mengalami rusak parah. Tapi pemerintah setempat berkeinginan untuk menjadikan wisata sejarah. Makanya sampai sekarang ini menjadi wisata sejarah. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita mengelilingi museum ini. Jadi ada video, ada cerita, kemudian ada ini benda-benda juga. Ini Al-Quran ini. Al-Quran ditemukan di ruang petugas yang di dalam ini ya. Kemudian ini pecahan-pecahan piring ini, pecahan piring keramik ditemukan dalam lemari penyimpanan, masih di dalam kapal ini juga. Jalur pindahnya PLTD Apung, kita jalan lagi. Nah ini PLTD Apung ini merupakan salah satu saksi bisu dahsyatnya tsunami yang menerjang Aceh. Kapal dengan bobot 2.600 ton ini terbawa ombak sampai sejauh 5 km dari pelabuhan Ulele sampai ke Bunge Blangcut, sebuah desa ya. Menurut saksi mata, gelombang tsunami ini datang 3 kali. Gelombang pertama dan kedua datang dari arah Ulele. Sesaat sebelum tsunami menerjang, kru kapal berusaha untuk melepaskan tali pengikat dermaga. Gelombang datang perlahan dan semakin besar. Itu terus jadi ada 2 gelombang. Ini gelombang pertamanya ya, perpindahan pertamanya ya. Dari pelabuhan Ulele ke Lampase. Itu pindah pertamanya. Kemudian gelombang 1-2 ya. Kemudian gelombang ketiga dari arah Siakwala. PLTD terhempas berkeliling mengikuti arah ombak tsunami dan akhirnya terdampar di Masjid Subul Salam, Bunge Blangcut, di desa, nama desanya. Tadi dari Lampase pindah ke Blangcut. Kota Banda Aceh, ini peta, ini foto satelit ya. Nah, ini pelabuhan Ulele, pindah ke sini, baru pindah ke sini 2 kali pindah dia. Foto satelit ini ilustrasinya nih. Sehingga jarak terakhir itu sekitar 5 km. Oke, sekarang kita pindah, kita jalan-jalan lagi. Ada apa lagi di dalam museum ini? Ini infografis infrastruktur listrik PLTD Apung 1. Mungkin nggak begitu menarik informasinya. Kita keliling lagi, ada informasi apa? Ini masih banyak nih wisatawan ini dari Malaysia ya kebanyakan. Kebetulan pada hari saya datang ke sini itu banyak wisatawan turis dari Malaysia. Kita keliling dulu, kita lihat ada apa di sini. Ini ada infografis apalagi PLTD Apung terhempas tsunami. Coba kita lihat dari dekat. Ini ilustrasinya nih. Awalnya dia tenang di pelabuhan Ulele, kemudian terhantam ombak. Sini. Informasi oleh saksi mata bahwa pada saat kejadian PLTD ini sedang berlabuh di pelabuhan Ulele dan diterjang ombak, akhirnya berpindah 5 km. Sekitar 7.30 terjadi gempa yang diperkirakan memiliki kekuatan 9 skala Richter. Setelah 10 menit, air laut surut ke arah laut dengan jarak lebih kurang 1 km. Kemudian datang ombak. Mungkin itu, kita lanjut lagi, kita pindah. Itu ada layar. Kita akan menyaksikan tayangan berpindahnya kapal di layar ini. Ini PLTD Apung terhempas tsunami. Inilah animasi ilustrasi berpindahnya kapal. Minggu 26 Desember 2004, kapal ini sedang berlabuh di pelabuhan Ulele. Awak kapal yang bertugas saat itu sekitar 7 orang. Ini pagi ini sebelum terjadi gempa ya, masih tenang suasananya. Nah, sekitar 7.30 terjadi gempa berkekuatan 9 skala Richter. Mulai terjadi gempa, kapal mulai goyang. Setelah 10 menit kemudian air surut ke arah laut dengan jarak lebih kurang 1 km dari garis pantai. Nah, air mulai surut. Jadi setelah gempa tadi air mulai surut nih. Inilah yang banyak kalau orang belum tahu akhirnya jadi jebakan ya. Banyak yang ngambil ikan, naik ke laut, kemudian ternyata terjadi tsunami. Nah, petugas mulai berlari dan keluar dari kapal. Ini ilustrasinya. Kemudian gelombang tsunami datang menghantam pelabuhan Ulele dan tentunya menghantam kapal PLTD Apung ini. Anda bisa lihat di video saya yang pertama ada tulisan WKB itu ya di kapalnya. Nah, ini kapal mulai hanyut nih. Kapal seberat 2.600 ton ini hanyut, menghantam apa yang dilewatin, rumah. Makanya banyak sekali rumah yang hancur.
Kena ombak aja udah hancur rumahnya, apalagi dihantam kapal seberat 2.600 ton. Nah ini kapalnya berpindah nih dari Ulele ke Lampase. Ini gelombang airnya besar sekali, menerjang apa yang ada di sana. Nah kan dari Ulele ke Lampase. Kemudian datang lagi gelombang dari arah sana, gelombang ketiga ya, tadi gelombang kedua. Akhirnya hanyut lagi kapalnya, menghantam semua yang ada dilewatin, rumah-rumah, toko segala macam hancur. Ini yang hanyut yang kedua dari arah yang lain lagi, makanya kapalnya berpindah lagi. Anda bisa bayangkan dengan berat 2.600 ton itu menghantam rumah hancur. Nah ini proses berpindahnya yang kedua sampai akhirnya berlabuh di tempat yang sekarang menjadi museum ya. Nah, inilah proses perpindahan yang kedua, dan jalur tempat lewat ini rumah penduduk semua, makanya banyak banget rumah yang hancur, diterjang ombak, tsunami, dan terjang oleh kapalnya. Inilah pelabuhan terakhirnya, lokasi sekarang yang menjadi tempat lokasi PLTD Apung ini. Makanya sekarang di video part 1-nya diperlihatkan rumah-rumah yang masih berdiri tapi udah hancur dindingnya. Oke, sekarang kita lanjut menyusuri museum ini. Kira-kira ada informasi apa lagi di dalam sini? Ini ada foto-foto dipajang, infografis, ini kondisi dalam kapal. Ini video menunjukkan kesaksian penduduk setempat di dekat kapal ini terakhir berlabuh. Ini kondisi di dalam kapal. Kita akan naik, tapi kita saksikan dulu video ini. Ini fenomena sebelum terjadi tsunami. Sebelum kita naik, kita saksikan video ini yang ada di depan tangga naik. Ini dari goncangan gempa. Yang pertama, goncangan gempa terjadi. Kemudian ada muncul perilaku ganjil binatang macam-macam ya. Kalau di museum tsunami itu ada cacing yang keluar. Nah ini air sumur mempunyai warna, rasa, dan bau yang berbeda. Permukaan air laut tenang sekali dan dari jauh terlihat ada ombak besar seperti dinding. Kemudian ada suara seperti ledakan, bum 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 gitu, seperti drum band, ada yang bilang seperti helikopter atau seperti bom. Tidak lama air laut surut tiba-tiba. Kemudian tercium bau garam kabut, merupakan interaksi air laut dan udara. Kemudian baru terjadi tsunami. Begitulah kurang lebih proses terjadinya tsunami. Sekarang kita lanjutkan naik ke atas. Kita akan melihat ruangan Museum PLTD Apung ini dari atas seperti apa. Jadi kalau kita berkeliling di luar di video part 1 ini bertingkat ya, tapi kalau di dalam sini hanya ada dua tingkat lah boleh dibilang. Selebihnya ini pakai ruangan untuk ruang pamer ya. Mungkin dulu ini tempatnya mesin-mesin pembangkit listrik gitu ya. Tapi sekarang udah jadi museum, jadi mesinnya dikeluarin menjadi sekarang jadi ruang pamer. Kita naik ke sini. Ada tangga kecil lagi, kita naik lagi. Nah, ini kita udah di tempat yang paling tinggi, ini bisa menyaksikan ke bawah nih. Jadi kita tadi berkeliling di sana tuh, di dalam ruang pamer ini. Tadi kita masuk dari sana. Sekarang kita turun lagi ke sisi sebelah kiri ini. Di kiri ini banyak beberapa infografis ya macam-macam, mulai dari negara-negara yang terkena tsunami, terus negara yang memberikan bantuan. Nah itu kan bantuan pasca tsunami. Jadi berbagai infografis terkait tsunami, pasca tsunami gitu kan, termasuk
adanya deklarasi perdamaian antara pemerintah RI dan GAM. Ini ada bantuan dari luar negeri. Kalau di Museum Tsunami di video saya sebelumnya itu ada infografis tentang damainya antara GAM dan pemerintah RI. Sekarang kita turun lagi. Jadi di depan itu yang terang itu pintu masuk tempat kita masuk tadi. Ini nampak di bawah ini ada bule ini, turis dari Eropa sepertinya, ada 3 orang. Jadi Aceh sekarang semenjak banyak penerbangan pasca Covid juga mulai banyak wisatawan asing yang kembali ke Aceh. Kemarin di video Museum Tsunami saya mengunjungi sana, saya ketemu juga satu orang bule dari Jepang, turis Jepang juga mengunjungi Museum Tsunami. Demikian jalan-jalan kita ke dalam PLTD Apung, kapal PLTD Apung ini. Semoga informasi ini bermanfaat.